Bersama istri saya sampaikan Shalom. Salam sejahtera bagi sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dan biasanya Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan tadinya. Kita akan membaca satu nats firman Tuhan, Roma 9 ayat 6. Surat Roma pasal 9 ayat 6. Kita akan pembacaan pertama, kita akan baca bersama Roma 9 ayat 6 atau Roma 6 ayat Roma 9 ayat 6. Mari kita akan baca bersama. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Kita mau garis perhatikanlah baik ayat 6 bagian A. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. It is not as though God's word have failed. Sebab firman Allah tidak akan, ya, pasti tidak gagal. Bukan tidak mungkin, tapi pasti tidak gagal. Berapa puluh tahun, berapa ratus ribu tahun firman sudah diucapkan, itu firman Allah tidak akan gagal. Ya, walaupun sementara melihat dengan mata, ya sepertinya keadaan sekarang tidak firman, tapi Bible mengatakan firman itu tidak akan gagal. Yang lain gagal, fail, jatuh, gugur, atau ya tidak jadi. Ya. Baik saudara, kita akan lihat satu perintah Tuhan kepada nikah yang pertama. Kitab Kejadian ini merupakan permulaan dari segala-galanya. Ya, kitab Kejadian itu permulaan dari alam semesta, permulaan dari manusia, dimulai dari satu orang manusia, kemudian dua ikat dalam satu kesatuan nikah yang kudus, kemudian punya keturunan anak, dan beranak cucu menjadi suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu suku, kaum, kuat dari kuat kaum, family, sampai menjadi suatu bangsa. Jadi segala permulaan itu ada di kitab Kejadian. Ya, orang-orang pandai di dunia ini, terutama dari Amerika Serikat atau dari Rusia, mereka menyelidiki asal mula alam semesta ini. Ini bumi dari mana, matahari dari mana, bintang dari mana, sehingga mereka menamakan kumpulan benda-benda di langit yang ada sama kita ini disebut galaksi. Dan di galaksi Bima Sakti, katanya masih ada lagi galaksi di selain ini yang berjumlah juga miliaran benda-benda langit. Mereka menyelidiki. Saudara, semakin mereka menyelidiki, nanti mereka tidak akan menemukan asal mula dari alam semesta ini. Ya, karena harus didapatkan titik nolnya. Ya. Seperti kita, contohnya kita lah, ya, dari Medan. Kita ke Sumatera Utara daratan saja, jangan dulu yang seberang laut seperti Nias. Kita mau cari titik akhirnya di mana. Kalau kita mau cari ke selatan sana, maka itu didapatinya Sibolga. Itu titik akhirnya. Setelah itu laut. Atau kalau kita mau ke sebelah utara sana, Belawan. Dan itu titiknya. Pasti kita dapat. Ya, dapat akhir dari daratan ini. Tapi kalau alam semesta tidak, nanti dicari tiba-tiba, wah ini dia, tiba-tiba masih ada lagi, miliaran lagi benda-benda langit, dan dicari lagi lewat pesawat tidak berawak, ya, sekian juta tahun, dia sudah keburu mati, pesawatnya antariksa belum dapat, ya, diganti dengan arahnya, belum juga dapat, terus
sampai mati tidak akan pernah dapat. Sebab ini masih dibalik itu masih ada satu semacam rahasia tersembunyi. Ya, seperti apa? Kol apa namanya? Kubis. Ya, dibuka, oh ini dia, dibuka lagi, dibuka lagi, dibuka terus lama-lama habis. Ya, sampai yang buka itu kesal. Bukan, nanti di dalamnya ada uang, buka lagi, nggak ada sama dada. Ya, alam semesta begitu. Cari, makin dicari, makin dia belum apa-apa. Belum apa-apa. Karena itu mau tahu awalnya alam semesta ini di mana? Di kitab. Nah, di situ baru. Ya, nggak apa-apa, kita baca bersama dulu ya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi awalnya ya di sini. Awalnya itu ada pada diri Allah sendiri. Ya, coba saudara taruh tanda di sini. Nanti masih kita mau kembali Roma, surat Roma. Ya, masih kembali ke surat Roma. Kita baca dulu. Roma 11 ayat 36 masih kita baca bersama. Ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Dia yang besar, dan oleh Dia, terus dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Dari Dia, semuanya dimulai dari Allah pribadi. Ya. Jadi kalau mau baik, ya mulainya dari Tuhan. Semua harus kembali ke Dia. Allah itu memulai segala sesuatu dari diri. Dan nanti kembali kepada dirinya juga. Ya. Jadi kalau saya bisa melayani Tuhan dengan istri sampai hari ini, ya, sudah 10 tahun di Medan yang kita tadinya tidak kenal siapa-siapa di sini. Ya, saya dulu hanya dari Medan itu, dari Siantar ke Medan itu ke Jalan Panci. Dulu masih ada senior kami, Pendeta Paulus Budion, sebagai orang yang dituakan di kabar mempelai. Saya datang dari Siantar hari Jumat ke sana, Sabtu balik. Itu aja yang saya tahu, cuma Siantar ke Jalan Panci di Ayahanda sini. Ya, sekarang anaknya yang menggantikan. Lain itu saya tidak mengerti. Saya tidak tahu kota Medan sebelumnya, tidak tahu, karena memang saya tidak domisili di sini. Nah, sekarang boleh melayani di sini. Kalau ada orang tanya bagaimana memulainya, ya saya tidak tahu. Mulai dari mana tidak tahu. Tidak ada kita rancang itu. Ya, tidak ada kita sketkan begitu. Wah, saya akan ke Medan, saya akan mengunjungi si A, si B, saya akan injili dia supaya hatinya terbuka, rumahnya terbuka, rekeningnya terbuka, semuanya terbuka. Jadi nanti kita akan bikin pelayanan di situ. Tidak ada. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari dirinya. Dan bisa gagal. Atau kalau berhasil bisa sombong. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, kemudian Tuhan taruh di dalam hati, berangkat kamu ke sana. Layani umatku, selamatkan mereka, betulkan hidup mereka, arahkan di jalan yang benar, dengan kamu sendiri menjadi contoh dan teladan bagi domba-domba. Itu berarti dari Tuhan yang ditaruh di dalam hati kami. Nah, kalau ini bisa berjalan, harus kami kembalikan juga bagi Tuhan. Tidak layak dan tidak pantas saya dipuji dan tidak pantas. Kalau semuanya itu dari Tuhan. Amin. Yang hormat boleh. Ya, karena firman Tuhan mengatakan orang yang menyampaikan firman Allah
patut dihormati 2 kali. Hormat boleh, artinya jangan berkata-kata yang kasar atau berkata-kata sifatnya menghina, ya. Itu tidak boleh, karena firman Tuhan juga mengatakan tidak boleh. Mungkin tidak berkata-kata, tapi senyum yang sinis itu juga tidak boleh, ya. Atau dengan sikap badan yang sinis itu juga tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Tapi kalau dipuji, merasa kalau karena saya, itu sudah baik, ya. Itu sudah salah besar. Lebih baik saya tidak dengar itu. Sebab semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Dia juga. Kami hanya pelaksana kecil saja. Kiranya Tuhan berkemurahan menyertai kami, dan kami boleh menyertai domba-domba ini hingga Tuhan datang kembali. Ya, kita bisa diangkat sama-sama ke dalam kemuliaan. Nah, saudara, jadi segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jikalau manusia mau tahu bagaimana awalnya, tanya Tuhan sendiri. Ya, saya tidak pernah tanya, Tuhan bagaimana Engkau menciptakan? Tidak tahu saya. Nanti kalau diterangkan saya tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Ya, kita nikmati sajalah. Amin. Kita nikmati karunia Tuhan, rahmat Tuhan, rezeki Tuhan. Kita nikmati saja. Kita mengucap syukur. Ya, kalau seandainya seorang ahli yang menciptakan otomotif, katakanlah mobil kami, begini Pak Pendeta, begini, aduh saya nggak ngerti. Pokoknya mana kunci, mana saya nyalakan sudah. Tenang-tenang kita nikmati ini, ya. Nah, saudara, jadi pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau sudah dikatakan langit, berarti itu sudah melingkupi alam semesta ini. Ya, karena Allah mengatakan di sini ayat yang ke-6, kembali ke kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1. Ayat 6, tolong Pak dibaca. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Ya, cakrawala. Coba nanti bahasa Inggris disiapkan. Ya, cakrawala di tengah segala air. Ya, di tengah segala air. Untuk memisahkan air dari air. Ya, terus. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu Ya. dari air yang ada di atasnya. Ya. Dan jadilah demikian. Terus. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya, simpel sekali. Begitu jadi petang jadi pagi, jadilah petang dan jadi pagi, selesai. Begitu simpel bagi Tuhan. Ya, coba tolong bahasa Inggris ayat 6. Ya. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Cakrawala itu langit firman. Ya, terus. And let it divide the waters from the waters. Ya. Ya. Jadi Allah menciptakan langit. Ya, cakrawala itu langit, firman. Itu langit. Jadi langit itu biar kita naik pesawat. Itu langit, ya. Nanti naik lagi pesawat ruang angkasa, langit. Ya, naik lagi pesawat ke Mars. Kalau dia lihat ke atas itu gelap, itu langit. Naik lagi pesawat yang tak berawak sampai ke planet Jupiter, itu yang gelap, itu langit. Jadi langit itu tidak terbatas tingginya. Di balik langit itulah Tuhan ada. Jadi untuk menjangkau langit itu tidak bisa. Angkasa bisa. Dalam bahasa Inggris ini ringan sekali, ya. Ayat 8, God called the expanse sky. Angkasa begitu. Tapi kalau Alkitab Inggris King James mengatakan langit, ya. Kemudian ayat yang ke 14. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang
pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Ya, Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap waktu yang tetap. dan hari-hari dan Ya, tahun-tahun. kemudian Tuhan meletakkan benda-benda penerang yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam. Tidak terbatas banyaknya jumlah, tapi Allah yang menciptakan. Kalau seandainya akal kita tidak bisa jangkau itu, syukur. Ya, berarti Tuhan kita lebih besar dari akal kita. Kalau dikatakan, kamu coba, mana mungkin begitu? Nah, masuk di akal, ya syukur. Ya. Kalau masuk akal tuh patung, itu masuk akal. Oh, bikinnya begini, ya, pahat begitu, itu masuk akal. Tapi kalau tidak masuk akal tuh bukan karena satu ilusi, itu karena memang tidak terjangkau dengan akal kita. Allah itu membuat sesuatu yang tidak akan bisa manusia bisa memahaminya, kecuali dengan hati percaya. Baik, sekarang kita masuk pada poinnya. Ayat 26, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, Ya. dan burung-burung di udara, Ya. dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, perhatikan saudara, supaya mereka itu berkuasa sampai atas seluruh bumi. Bumi itu berarti ada hewan-hewan di udara, itu bagian dari bumi. So, hewan-hewan di udara itu makannya di mana? Ke bumi. Betul. Biar dia elang, garuda, makannya ada di bulan. Makannya kemana? Ke bumi. Karena dia dibuat dari tanah di bumi. Ya. Semua yang terbang-terbang itu bagian dari bumi. Jadi kalau dikatakan menguasai bumi, itu menguasai sampai di udara, di darat, bahkan yang di dalam air. Soal itu aja. Kehidupan itu di situ, di udara, di darat, dan di dalam air. Hanya itu aja. Yang angkasa nggak ada. Walaupun ada orang mengatakan alien, itu urusan dia itu ya. Ya, alien itu ada digambarkan begini, nggak ada hidungnya, ya itu terserah. Karena saya tanya, Pak, kalau apa cuma di bumi aja Tuhan ciptakan manusia di bumi, dari planet lain? Cuma di bumi. Nah kalau gitu tuh apa banyak-banyak di mana? Itu terserah Tuhan. Nah, kenapa saya mau? Iya, kenapa bisa begitu ya? Bagi-bagi kan di sana, sehingga kita ada fellowship nanti dari pengembangan cabang di Mars dan di Jupiter sana. Wah, ternyata cuma di bumi saja. Ya, jadi cuma di bumi aja. Tidak ada di planet lain yang begitu banyak. Tidak ada yang Alkitab mengatakan seandainya ada di itu seandainya terserah. Pokoknya Papa tahu. Ya, Papa itu harus kembalikan lagi ke sini. Ya, yang Papa tahu adalah Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia di bumi pakai bahan-bahan dari bumi. Walaupun dalam penyelidikan di Mars ada air, ada ini, ada udara, ada itu, ada ini segala macam. Tapi Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia dari bumi. Belum tentu ada tanda air di situ, ada manusia. Ya, kalau manusia mau tinggal di Mars itu sudah dirintis. Ya, dirintis. Mau tinggal di situ mereka. Sudah dibuat itu blok-bloknya. Ya. Nah, saya tidak ada cita-cita sih. Saya mau ke surga. Amin. Ya, kalau belum di surga di bumi sih. Kita berkarya di dalam Tuhan. Mari ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Jadi dari awal itu Allah menciptakan dua pribadi, laki-laki dan perempuan.
bukan laki-laki ke wanita-wanitaan atau menciptakan wanita ke laki-lakian. Tidak ada ya. Sebab sekarang kan apa sekarang ini? Gay, ya, gay dengan lesbi. Ya. Saudara, ada seorang dia bekas dari maafkan ya, tapi sudah bertobat. Dia dari San Hong ya. Kemudian diinjili dan dia bertobat. Waktu baktian kepada Roh Kudus, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia kembali pria sebagai pria. Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu menciptakan dia seperti apa yang maunya Tuhan. Amin. Menurut peta Allah berarti menurut apa maunya Tuhan. Bukan menurut apa maunya kita. Bukan menurut apa perasaan kita. Walaupun ada apa namanya seperti hormon kewanitaan, tidak. Laki-laki ya dengan postur yang begini, dengan ciri yang khas, ya, dengan tubuh yang begini, wanita dengan cirinya masing-masing. Ya, mereka tidak sama, mereka bukan sejenis, tapi yang menciptakanlah Allah yang satu itu. Menurut peta dan gambarnya, ya, karena itu saudara berdoa, dan saya juga berdoa supaya jangan sampai laki-laki itu cenderung ke wanita-wanita. Ya, waktu saya SMA ada kawan saya, kawannya wanita semua. Ya, jalannya kita kan udah jalan. Wah, saya bilang, ayo kawan laki-laki takut. Kita kan ya begitu garam, tapi jangan terbalik. Wanita, wah, ya, kalau wanita, karena itu Tuhan mengatakan kekejian kalau laki-laki memakai pakaian wanita, wanita memakai pakaian laki-laki. Saya tidak tahu kalau sandiwara ya, saya tidak bicara ya. Ya mungkin di dalam film itu dia dibuat seperti itu di luar konteks. Tapi dalam keseharian, sebab apa yang diciptakan Allah ini, laki-laki dan wanita akan menghadap Allah, bukan menghadap iblis, tapi menghadap ke Allah, Sang Pencipta. Ya, harus kita yakin aku diciptakan sebagai seorang laki-laki. Amin. Aku diciptakan ya sebagai seorang wanita. Harus kita tampil sebagai seorang. Kalau wanita, tampillah sebagai seorang wanita. Walaupun kita harus lemah lembut tapi tegas. Bukan lemah lembut tapi kasar. Ya, lemah lembut tapi tegas. Nah, saudara, mari sekarang kita melihat ayat 28. Kita baca bersama. Allah memberkati mereka, laki-laki dan perempuan, ya, dalam ikatan nikah yang kudus. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi, ya, atau melata di bumi. Awalnya betul, awalnya Adam betul-betul sangat berkuasa, dan otoritas Allah dalam Adam itu dibuktikan dengan Adam memberikan nama pada setiap hewan. Namamu ini, dah ulang ya, datang lagi. Aku namanya siapa? Namamu singa. Dah ulang. Ya, aku namanya siapa? Namamu beruang. Ya, ulang. Tak ada yang bilang, aku mau kucing lah, dah. Kamu besar kali. Tak ada orang pelihara kamu di rumah nanti.
belakang, di hutan sana. Tidak ada yang protes. Dan itu berjalan sampai Adam jatuh dalam dosa. Begitu Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak mampu lagi menguasai bumi. Adam lari ketakutan bersama Hawa. Adam dan Hawa sembunyi ke dalam semak, daun pohon ara. Di situ Adam sampai Tuhan mati. Akhirnya Adam juga harus mencucurkan air mata, menumpahkan peluh keringat hanya untuk sesuap nasi. Dulu Adam juga bekerja, tapi dalam suasana Taman Eden, apa yang dikerjakan berhasil, apa yang dia tanam tumbuh, apa yang dia jaga itu hebat. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam seperti makhluk yang lemah karena hadirat Allah sudah meninggalkan dia. Tapi kata-kata ini yang keluar dari mulut Allah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, tidak mungkin gagal. Ini nanti kelak akan terjadi. Secara pasti itu di kerajaan 1000 tahun depan. Itu pasti. Ya, sampai dikatakan anak kecil main di liang ular hidup. Ya, tidak berbahaya. Ya, main di itu, masukkan tangan di ular berbisa itu tidak, karena hadirat Allah memenuhi seperti air memenuhi daratan, seperti lautan menutupi daratan. Pengenalan akan Tuhan itu begitu hebat, sampai hewan-hewan itu tidak ada yang membahayakan, karena itu kemuliaan Allah menyertai. Itu nanti terjadi. Tetapi untuk sekarang ini diangkat kembali. Ya, sekarang saya akan maju. Tuhan mengatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Dikatakan taklukkanlah, penuhi bumi dan taklukkanlah. Sekarang ini kembali diangkat oleh Tuhan, tapi bukan kepada Adam dan Hawa. Mari kita baca dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 28. Terjemah lama. Tapi terjemah lama di Markus 16. Mari kita baca. Markus 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Murid adalah apa artinya murid? Diajar. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 dalam terjemahan lama nanti akan dibaca. Ya, kita baca dulu bersama satu terjemahan baru. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, rasul-rasul, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Stop. Kalau terjemahan apa? Ayat 15. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka itu, pergilah kamu ke seluruh bumi, ya, beritakanlah Injil itu kepada sekalian alam. Sekalian alam. Injil inilah yang akan menaklukkan segala kekuatan-kekuatan di udara. Firman Allah tidak akan gagal. Amen. Apa yang diucapkan di tangan dan berapa ribu tahun, itu pasti berhasil. Jadi kita harus punya Injil, kita harus punya firman Allah di dalam hati, supaya kita bisa menaklukkan semua yang ingin menjajah kita dalam dosa. Injil ini kuat sekali, firman. Tapi Rasul Paulus mengatakan Injil itu mematahkan maut. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil ini, maka Tuhan menyertai kita.
memang sekarang kita baca ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Matius 7, Injil Matius pasal 7 ayat 24. Ya, silakan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, terus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, rumah itu bicara pribadi. Tubuh ini juga rumah, tempat dari jiwa dan roh. Ya, kalau tubuh ini mati, rohnya tidak berdiam lagi di dalam. Rohnya sudah kembali, entah kemana. Dia tubuhnya, hidupnya bertobat ya, kembali ke Tuhan. Kalau tidak, rohnya masuk neraka. Ya, jadi tubuh ini rumah dari jiwa dan roh. Jiwa itu kehidupan. Saudara rasa hidup, rasa, itulah jiwa. Itulah jiwa. Tidak bisa kita lihat. Ya, jiwa itu ada di dalam darah. Kayak kalau orang blooding itu, saya tambah sehat. Darah. Apa dia bilang? Saya bisa mati. Karena apa? Darahnya keluar. Karena nyawa itu di dalam darah. Jadi kalau darah itu cukup, kita rasa hidup. Betul? Rasa hidup, itulah jiwa. Saudara percaya ada Tuhan? Percaya? Itulah roh. Itulah roh. Hewan tidak percaya, hewan tidak tahu. Hewan tidak tahu itu ada apa. Karena hewan tidak ada roh. Tapi hewan rasa dia hidup karena ada darah jiwanya di dalam. Tendang bisa menjerit-jerit ya. Karena dia ada nyawa. Tapi kalau nyawanya sudah tidak ada, mati, tidak teriak lagi karena tidak hidup. Tapi dia tidak tahu Allah, diajar pun tidak akan tahu karena dia tidak punya roh. Yang punya roh adalah manusia. Jadi kalau saudara tahu ada Tuhan, ada satu kekuatan di balik natural ini, itu adalah roh. Roh itulah yang mengatakan. Ya, nah sekarang dikatakan bahwa rumah itu juga bisa bicara tentang nikah, bisa bicara tentang sidang jemaat adalah rumah Allah. Jadi ada pencobaan, hujan itu dari atas, angin dari menghantam samping, banjir menghantam bawah dasar. Jadi kalau dilihat bahwa setiap ini orang yang mendengar dan melakukan. Coba angkat sedikit ayat itu Pak. Ya. Coba. Setiap orang yang mendengar perkataanku firman dan melakukannya kena uji. Betul? Anak Tuhan pun bisa kena ujian walaupun sudah melakukan firman, tapi tidak roboh. Itu aja bedanya. Tidak tumbang, tidak frustrasi, tidak gantung diri, ya. Tidak bunuh diri, tidak gila. Gila itu bukan anak Tuhan. Gila itu dimulai dari mengikuti pikiran. Itu jadi gila. Ya. Kami sepanjang jalan di Saturday itu banyak ketemu orang gila. Kalau mau nyebrang kita tepin, dia berhenti. Orang gila pun kita lewat. Jadi jangan diikuti pikiran itu, nanti jadi gila. Masuk rumah sakit jiwa. Wah, saya memang belum pernah melayani orang-orang yang di rumah sakit jiwa. Memang saya belum pernah. Bukan saya mengelak, saya belum pernah. Sampai ini pun belum pernah. Ada kawan-kawan sudah pernah, wah saya bilang luar biasa. Ya. Ditanya, 1 tambah 1 berapa? 5. Bukan 5, 2, ya 5. Itu berarti sudah. Tanya lagi, 1 tambah 1 berapa? 2, ini benar. Ini sudah semua. Berarti dia bilang, ada 5 ya. Rupanya
kebetulan. Jadi bukan tepat. Tadinya mau keluar, tidak bisa. Langsung belum sembuh. Saya memang belum pernah. Tapi saya pernah baca. Dokter pun bisa menjadi gila di rumah sakit. Saya pernah baca satu itu kisah itu. Saya bilang, jadi orang gila itu, ya dia mancing di baskom. Mancing. Dokternya tanya, "Ada apa ikannya?" "Ya dokter, mana mungkin ada ikan di baskom ini besar ini." Dokternya sudah. Saya memang belum. Saya baca kisahnya. Aduh, ya, tapi jangan begitu ya. Anak Tuhan tidak bisa. Walaupun sudah melakukan firman, ujian tetap datang. Ya, bukan hanya hujan dari atas, tapi disertai angin menghantam dinding, bahkan banjir menghantam bawah. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya kena ujian dari kepala sampai kaki. Bisa kena ujian dalam segala sisi. Atau kalau tidak sisi satu, bisa kena lain. Kalau tidak ini, kena yang lain. Kalau ekonominya tenang, ada lagi masalah yang lain. Kalau di sini tidak apa-apa, ada lagi. Kalau anak baik, ada lagi di sini. Pasti akan kena ujian. Tapi Alkitab mengatakan, dia tidak roboh. Alkitab mengatakan begitu. Tuhan sendiri mengatakan. Ayatnya yang ke-25 kita baca. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Saudara, sekuat apapun ujian cobaan melanda anak Tuhan, Yesus sudah mengatakan tidak roboh. Amin. Tidak akan roboh. Jadi jangan dipikir kalau kita anak Tuhan sudah lakukan sungguh-sungguh tidak ada, pasti kena. Tapi tidak akan roboh. Tidak akan hilang kendali. Tidak akan bingung, tidak. Dia punya Tuhan. Dia tahu kemana dia lari. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan berlebih lesu. Itu jalannya. Tidak ada jalan lain. Kalau sampai Tuhan mengatakan, mari datang kepadaku, hei kamu yang berbeban berat dan berlebih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Kalau sampai masa sesak, dia datang tapi dia tidak serahkan masalah itu. Dia datang tapi dia tidak percaya sama Tuhan. Dia datang tapi dia masih pegang masalah itu. Ya. Firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak akan gagal sampai kapanpun tidak. Firman Tuhan tidak akan menipu kita. Firman Tuhan tidak pernah menipu kita. Lakukanlah firman Tuhan. Walaupun nanti akan ada ujian dan sebagainya, tapi kita bisa menang dan terus menang. Tapi di dalam ayat selanjutnya kita baca ayat 26, tolong Pak. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kerusakan, rubuh dan menimpa penghuni, hanyut hancur berkeping-keping. Karena firman Allah kita praktekkan. Firman itu tidak akan gagal. Walaupun ini Tuhan sudah mengatakan 2000 tahun lalu, tapi firman ini diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menghidupkan. Siapa saudara, siapa saya? Kita sama-sama seperti rumah yang rapuh. Hanya Tuhan kasih jalan. Dengar dan lakukan firman. Jangan dengar tapi tidak. Atau banyak pertimbangan segala macam itu. Kepada Tuhan itu tidak perlu banyak pertimbangan. Kepada Tuhan itu hanya taat, tunduk, patuh dengan benar. Nanti kita akan memetik hasilnya. Ya.
sampai Tuhan datang. Ada orang bilang, wah, ya, saya selama 30 tahun melayani Tuhan, saya melayani domba-domba jemaat itu, berbagai macam masalah yang dihadapi, ada yang begini, ada yang begitu. Ada seorang jemaat yang sungguh-sungguh suaminya diperjuangkan, baru bertobat meninggal. Baru suaminya itu bertobat sekian bertahun-tahun dirasuk roh jahat, seperti orang di Gadara. Baru bertobat, baru dikatakan mana Oma itu, dia sampai berlinang air mata. Ya, wah, Oma itu lagi menginjil melayani Tuhan. Kalau seperti itu, ya Tuhan Yesus, saya minta ampun sama istri saya. Dah lama Tuhan, padahal anaknya masih kecil-kecil. Ibu janda seorang PNS guru agama. Kalau mungkin guru matematika, guru fisika masih bisa kasih les, lah guru agama les apa? Hidupnya hanya pasrah sama Tuhan. Tapi bisa dia lampaui semua. Untuk kebaktian, ibunya harus melintasi sawah-sawah malam dengan ular melintang, nyebrang dari sawah petak sawah satu ke sawah yang lain. Begitu ular sawah, tahu ular sawah? Ya, bukan ular kayu. Ular sawah itu mau sebesar ya godam-godam guys, melintang. Pulang ke rumah, udah terus dengan polos yang mengatakan, jangan ganggu dia, aku mau ke dia. Tadi, nggak diganggu. Dan ada itu saya dengar, oh, udah panas juga Pak, dipagut ular, waktu mau ke dia aja. Bertahun-tahun, pulang malam. Ya, oh, di belakang gereja kita siapa itu kalau malam itu masih sawah, sampai sekarang masih sawah. Itu banyak tuh. Belum ada rumah dulu tahun 90-an saya baru datang. Sepi sekali. Wow, gimana? Dah ada itu dengar. Dan dia bisa melampaui semua. Karena firman itu dipraktikkan. Datang hujan lebat, angin kencang, banjir besar, hidup itu tetap kuat. Artinya dia mengatakan, sampai detik hari ini, tanpa Tuhan aku tidak tahu mau kemana. Itu kalau orang ini mau gila, bisa itu. Sudah tidak ada suaminya, anak-anak masih kecil, dia hidup besar. Coba kalau pikirkan, gimana makan, gimana. Sudah di situ aja. Lama-lama, apa ini ya? Hari apa ya? Sudah ada. Dia sadar. Enggak. Hari ibadah, dia datang ke kebaktian, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Dia kuat sampai hari ini. Siapa di sini yang mau gila? Jangan pulang. Ayat mengatakan lakukan firman. Sekarang kita baca ayat terakhir. Efesus pasal yang pertama, saudara-saudara. Ayat 13. Efesus pertama. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi firman itu adalah Injil keselamatan yang mengandung keselamatan. Atau Injil itu adalah firman kebenaran. Yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman kebenaran. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah Injil yang menyelamatkan. Terus kita baca bersama. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya firman itu Injil, dimeteraikan dengan Roh yang dijanjikan itu. Terus dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Itu Roh Kudus.
Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa. Semua bertumbangan semua, biar dia pendeta sekalipun. Tanpa Roh Kudus, sama dengan rumah yang bersih tapi tidak ada penghuninya. Coba saudara perhatikan, rumah itu biar sudah mau roboh, kalau masih ada orangnya, masih bisa bertahan. Dia usahakan itu. Nanti sudah miring ke kanan, dia catat itu. Ya, sengnya sudah mau melorot, dia ikat. Entah pakai pokoknya. Tapi kalau tidak ada orang, biarpun rumah bagus bisa rusak. Sengnya terbang, dan diperbaiki, akhirnya hujan masuk, merambat ke dalam, busuk, rusak. Kalau tidak ada orang, walaupun itu rumah bagus. Nah, kita ini kan ada seperti rumah, wadah. Kalau tidak ada Injil, kalau tidak ada hati yang percaya kepada firman, kalau tidak ada Roh Kudus, tumbang kita semua. Biar orang kaya, bukan kekayaan yang menopang kita, Roh Kudus yang menopang kita. Firman Allah itu tidak akan gagal. Percaya kepada firman-Nya. Jangan percaya sama perasaan, percaya kepada firman. Karena perasaan itu bisa menipu, tapi firman tidak akan pernah menipu. Dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit. Kita akan berjalan slow. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Ya. Satu waktu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bernyanyi dan bernyanyi. Kalau sampai kita bernyanyi, kita bernyanyi. Kalau kita menyembah, baru kita menyembah. Allahku diutus sama
Masih menyembah, masih datang sama Tuhan. Mulai dari haleluya, Roh Kudus bisa datang dengan bunyi yang besar. Roh Kudus juga bisa datang dengan yang lemah lembut. Buka hati, buka hati. Saudara mau lipat tangan di dalam, saudara mau membuka tangan terserah. Mana saudara dekat, terus menyembah, terus. Lepaskan semua beban pikiran. Lepaskan. Kita tidak bisa menyembah dengan pikiran yang berjalan. Kita harus serahkan total. Sungguh merendahkan. Jangan pikir yang lain. Masing-masing datang sama Tuhan. Siapa yang berbeban berat dan terlepas hampir putus asa, dia menyembah Tuhan Yesus. Dia menyembah. Tidak ada yang bisa menolong kita sekuat Tuhan. Dari depan sampai belakang, ada saudara-saudara di belakang yang dari handphone biasa itu, saudara boleh menyembah. Terus berkata-kata terbaik, terus kata-kata terbaik kepada Tuhan Yesus. Terus seperti ini berkata-kata, katakan seperti apa yang Roh Kudus mau, bukan apa yang kita pikir. Katakan seperti apa yang Roh Kudus mau.
yang bisa menolong. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong. Dalam satu ayat Kolose 1 ayat 11. Ini Kolose surat penyembah yang benar. Kolose 1 ayat 11 saya bacakan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Segala kekuatan ilahi dicurahkan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang yang bisa menyembah. Menyembah itu berarti mempersembahkan hidup ini kepada Dia. Persembahkan dalam satu penyerahan total, pasrah, patuh, dengar-dengar, tunduk, taat, dan percaya. Saudara boleh tumpah curahkan
kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia-Mu ya Bapa yang begitu besar kepada kami semua ya Bapa. Anugerah-Mu ya Yesus menyelamatkan kami dari segala perbuatan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa ya Yesus. Oh Yesus ya Tuhanku, Rajaku ya Bapa. Kau sungguh berharga dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Engkau sungguh baik ya Yesus, terutama untuk kehidupan kami ya Tuhan. Oh kami ini ya Tuhan sebagai anak Kamu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah juga ya Tuhan segala perkataan kami yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu ya Yesus. Jagailah ya selalu ya Tuhan kata-kata kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, supaya kami bisa merendahkan hati serendah-rendahnya ujung kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan dari atas firman-Mu ya Tuhan yang begitu mendalam dalam isi hati kami ya Tuhan, untuk dapat menghidupi kehidupan kami, langkah-langkah kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam firman-Mu ini ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang bisa mengubah isi hati kami ya Bapa. Hanya Yesus ya Tuhan, hanya Roh Kudus ya Tuhan, segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Oh Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Engkau sungguh mulia dari segala apa yang ada di dunia ini, di muka bumi ini juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh Engkau sungguh melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang mendengarkan firman manapun dia berada ya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dia ya Tuhan. Engkau selalu ya Tuhan menyertai semua ya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan-Mu ya Tuhan. Hanya dari Engkau ya Tuhan kami persembahkan ya Tuhan, untuk kemuliaan, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk rumah-Mu ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa menetapkan di mana kami berada, rumah-rumah dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Saudara, kita akan bersiap Tuhanlah menjaga saya buat pengumuman dulu. Ya, silakan. Pengumuman kolekte terhitung dari tanggal 13 Maret sebesar Rp806.000, 14 Maret Rp677.000, 17 Maret Rp525.000, total keseluruhan Rp315.779.000. Banyak apa dia? 315 juta. Ya, silakan. 315.779.000 Amin. Haleluya. Ya, satu lagi, tolong Pak. Ibadah penyembahan 24 Maret tidak ada, dialihkan ibadah Jumat Agung 25 Maret ditambah perjamuan kudus. Kita masuk jam 9.30 atau setengah 10 pagi. Ya. Jadi besok masih ada PA, tapi Kamis tidak ada penyembahan, dialihkan ke ibadah Jumat Agung. Ya, itu hari Jumat itu tanggal 5 Maret itu Jumat Agung ya. Di Medan masuk jam setengah 10 pagi. Jadi besok PA masih ada, tapi nanti Kamis sudah ada dialihkan ke Jumat Agung ya. Ya, tadi dua pengumuman sudah
ya, jumlah kas pembangunan gereja 315 juta. Ya, saya pikir-pikir nanti kalau sampai setengah M gimana bawanya saya ya. Oh, kita udah ngomongin. Oh, 500 juta segini. Ya, kita dikawal. Sementara masih saya bikin deposito aja. Supaya nanti kita bagaimana caranya kerja Tuhan, yang penting kita percaya saja. Ya. Kita nyanyi lagu. Tadi saya mau bilang Tuhan nolong aku, tapi kita mau nyanyi kerja buat Tuhan selalu mahisi. Ya, itu aja ya. Yang simpel-simpel. Kerja buat Tuhan selalu mahisi. Dia itu sehari selalu mahisi. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu mahisi. Surga ada Tuhan sama Tuhan selalu kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu mahisi. Dia dikuasai selalu mahisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu mahisi. Seperti ada Tuhan selalu, ada Tuhan selalu mahisi. Mahisi, mahisi. Ikut Tuhan Yesus sama mahisi. Mahisi, mahisi. Ikut Tuhan Yesus sungguh mahisi. Dulu lagu ini bagi kami hamba Tuhan ada sistem Belanda ya. Kerja buat Tuhan selalu mahisi. Biar sonder gaji. Sonder itu bahasa Belanda biar tidak ada gaji. Agar biar dikuasai. Kerja buat Tuhan selalu mahisi. Dia dikuasai selalu mahisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu mahisi. Seperti ada Tuhan sama kita Tuhan.
firman-Mu kami bawa dalam hidup kami, bahkan kami bawa ke rumah masing-masing kami buka siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat sidang jemaat yang sudah datang, yang sudah datang beribadah pada hari ini. Terima kasih kami semua sidang jemaat yang sudah kami hadir pada saat ini Bapa. Itu bukan karena kami, tapi karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang menggerakkan hati kami dan rumah kami masing-masing sudah dapat beribadah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati dua hamba-Mu secara khusus. Pakai hamba-Mu Tuhan semakin dahsyat lagi. Pakai hamba-Mu semakin heran lagi Bapa. Sehingga firman-Mu yang tahu buat kami membuat kami semua berubah, meninggalkan segala dosa-dosa Tuhan. Haleluya, tolong kami Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami Tuhan Yesusku, menjaga segala dosa Tuhan Yesusku. Haleluya, banyak dosa Tuhan, bagi yang kami pandang semua dimanapun, bahkan perkataan-perkataan kami, bahkan kaki kami Tuhan. Tolong lepaskan kami semua daripada dosa Tuhan, supaya kami semakin kudus, semakin suci di hadapan-Mu Bapa. Karena berbagai berkata kudus lain Kau, sebab Aku kudus. Tolong kami Yesus, tolong kami Roh Kudus. Haleluya Bapa. Kami manusia lemah Tuhan, kami manusia lemah. Tetapi kalau kami bersama Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan. Roh Kudus tolong hindarkan semua segala dosa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Kau pulang dari tempat ini, sampaikan kami di rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat Tuhan. Tidak ada kurang satu apapun. Begitu juga saudara hamba-Mu yang tinggal di Pastowi, berkati mereka di sini. Bahkan juga anakku menantuku di sini, berkati mereka. Haleluya. Dalam nama Yesus kami pulang. Dalam nama Yesus kami. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mampu memberkati 10 keluarga yang mengikuti ibadah yang di mana mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bos dari Evelyn yang malam ini jam 9 malam akan berangkat ke Melabuh dan sekitaran sampai hari Kamis. Roh Kudus menyertai, Tuhan mengurapi, lindungi dari segala niat jahat orang fasik dalam nama Yesus. Kita pulang dengan selamat tanpa kurang serta roh juga. Kami berdoa buat anak Bapak Markus Cornelius yang besok sudah dinyatakan pulang. Tuhan sempurnakan kesembuhannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau memberkati. Berkati juga ibunya Meda bertempat ini ibadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh persembahan kami persembahkan. Kami yakin Tuhan memberikan kami kelegaan. Mari kita terima berkat. Akhirnya kasihku pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Tunggal serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan ibadah yang dimanapun saudara berada video streaming. Tuhan Yesus memberkati, sama si Tuhan berkati kami sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami laskan doa berkat dan tutup ibadah malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Salam.